baik itu Yahudi, Nasrani, termasuk kita umat Islam, orang-orang yang telah kami berikan kitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab. Jadi tanda dengan si beriman kepada kitab adalah mereka membacanya dengan sebenar nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inna haqqa tilawatihi, yang dimaksud membaca kitab suci dengan sebenar-benar bacaan adalah an yuhilla halalahu, yaitu kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh kitab suci itu, wa yuharrima haramahu, dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh kitab suci itu. Ini singarninna membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan. Apa yang disebutkan halal oleh kitab suci itu kita halalkan. Apa yang disebutkan haram oleh kitab suci itu kita haramkan. Ya. Yang halal kita halalkan, silahkan diambil. Yang haram kita haramkan, silahkan ditinggalkan. Berarti jemaah sekalian, ngendeng maaf, lamun seandainya ita membaca ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, lagu masih taberbang. Apakah kita membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan? Belum. Ya. Ayatnya bacaan tentu bacaan ayatnya, bahkan tajwid tatkala macaya nomor 1. Tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, huruf-hurufnya bagus, tetapi kandungannya yang tidak dijalankan. Wa ahallallahu al-bai', Allah halalkan jual beli. Wa harrama riba, Allah haramkan riba, lagu masih jalan riba. Belum kita yatlunahu haqqa tilawatih, belum membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan, belum. Ya. Baik. Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, halalkan dia. Apa yang Allah haramkan, haramkan dia. Ini makna membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan. Makna si kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah, dia membacanya seperti ketika Allah menurunkannya. Ya. Berarti termasuk membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan, harus berusaha membaca Al-Quran sesuai dengan aturan ketika Allah menurunkannya, yaitu tajwid. Isina dajalanang, cara bacaannya juga usahakan benar. Ya. Ustadzun Al-Fadil Ustadz Sufyan Bafinzan hafizahullah, sering beliau mengatakan, ngendeng maaf,
ya masih luwe jamaah ta sindik mantau membaca Al-Quran. Ya. Dan ini PR jamaah sekalian. Tugas kita ini terus belajar, ngumbe cara membaca Al-Quran dengan benar, huruf-hurufnya bagaimana, kemudian makhrajnya bagaimana, kemudian hukum tajwidnya bagaimana. PR kita ini. Dendek dan mundur karena alasan tiang ini sudah tua, ini mau belajar tajwid sudah tua. Ya, jangan mundur, jangan malu. Masa kita malu menjadi orang yang terbaik? Nabi SAW menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Ya. Sebaik-baik kalian. Ini gelar nabinya Deidah. Gelar terbaik diberikan langsung oleh Nabi SAW. Syaratnya dua. Ta'allama Al-Quran, belajar Al-Quran, wa 'allamah. Syarat yang kedua, ajarkan. Dindik tak mundur, dindik tak malu menjadi orang yang terbaik. Ya. Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala, sering beliau mengatakan, di antara musibah yang besar adalah kita masuk ke dalam kubur dalam keadaan belum bisa membaca kitab suci kita. Musibah besar. Sampai meninggal dunia, sampai dikuburkan, ternyata dalam keadaan belum kita bisa membaca kitab suci kita. Kita tahu simbe alif, simbe ain, simbe sod, simbe dot dan seterusnya. Ini musibah besar. Ya. Taib. Ini makna yang kedua, membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan. Wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah. Si ketelu, wala yuharriful kalima an mawadhi'ih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, termasuk membaca kitab suci dengan sebenar-benar bacaan, la yuharriful kalima an mawadhi'ih. Dia tidak mentakwil-takwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan takwilan yang tidak benar. Berarti maksudnya tafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang benar. Nah, tafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang benar. Dan ini penting. Para jamaah sekalian, arak ke ayat Al-Quran si salah? Ada tidak ayat Al-Quran yang salah? Tidak ada. Yang bisa salah itu adalah tafsiran manusia terhadap ayat itu. Itu yang bisa salah. Lamun ayat Al-Quran semuanya benar. Yang bisa keliru, yang bisa salah adalah tafsiran manusia terhadap ayat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tatkala Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, jadi pemimpin, tiba-tiba datang kelompok Khawarij memberontak, demo kepada Ali bin Abi Thalib, ingin menurunkan Ali bin Abi Thalib jadi dari jabatannya sebagai pemimpin. Tatkala mereka memberontak sambil membaca ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah, ayat Al-Quran dalam surah Yusuf. Wahai Ali, dek nara hukum kecuali hukum milik Allah. Ayat Al-Quran. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin, yang kalian baca itu adalah kalimat yang benar, karena itu ayat Al-Quran. Urida biha batil, tetapi kalian menafsirkannya dengan tafsiran yang batil. Ayatnya benar yang kalian baca, ayat Allah, ayat Al-Quran. Urida biha batil, tetapi kalian menginginkannya, menafsirkannya dengan tafsiran yang batil. Sehingga yang bisa salah ini tafsirannya. Ya. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, di antara bentuk membaca kitab suci dengan sebenar-benar bacaan, dan tafsiran kitab suci ini dengan tafsiran yang benar. Ya.
Dan pernah antum pelajari di awal-awal pembahasan kita, ada 5 cara menafsirkan Al-Quran yang ditetapkan oleh para ulama. Ada 5. Si pertama, tafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Karena terkadang sebagian ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat yang lain. Contoh misalkan di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak perlu mereka takut, tidak perlu mereka sedih. Saya sindik perlu takut, saya sindik perlu sedih. Wali-wali Allah. Berpertanyaan saya wali Allah ini. Si tahu kelep ke, si tahu lekak di atas saya ke, si kebal tatkala rantek pedang batik, apakah itu wali Allah? Ayat ini jamaah sekalian ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Ketahuilah wali-wali Allah tidak perlu mereka takut, tidak perlu mereka sedih. Saya wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini dia ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran. Say wali Allah alladzina amanu, dengan si beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man kana mu'minan taqiyan, sai beriman, sai bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tingkatan wali ini berbeda-beda. Karena iman teh ya beda-beda, takwa teh ya beda-beda. Pada keiman dah kan Abu Bakar. Jauh. Berarti pada status wali dah di nebu pada ya. Taib. Ya, jauh iman ta, jauh takwa ta. Abu Bakar sekali nyumbang seluruh harta, ita 100.000 ya sugul tama. Gen sugul kini atau gen ya sugul tama 100.000 ini. Tentunya iman dan takwa kita ini berbeda-beda. Makanya status kewalian beda-beda. Ya. Makanya sering tiang sampaikan, di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah, para wali itu mereka punya karamah. Ingat jamaah sekalian, ita Ahlussunnati wal Jamaah percaya li karamah, li keramat, percaya. Dendek da ingkarin keramat, itu akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tetapi tidak semua yang terlihat ajaib itu keramat. Ingat ini. Ada ke karamah? Ada karamah, akidah Ahlussunnah. Ya. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah ada karamah. Apa itu karamah? Karamah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para wali. Ya, kepada para wali. Lagu ndekna selapu kejadian luar biasa kemudian dianggap sebagai karamah. Ndek. Iya. Lamun narak dengan tarantek kemudian ndek bakat karamah kini belum tentu. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Idza ra'aitum rajulan yatiru fil hawa", apabila pelungguh melihat seorang laki-laki terbang di udara. Imam Syafi'i mengatakan ini, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau pelungguh melihat seorang laki-laki terbang di udara, au yamshi 'alal ma', atau berjalan di atas air, fala tagtarru bihi, dendek langsung tertipu. Hatta ta'ridu 'amalahu 'alal kitabi was sunnah, sampai pelungguh timbang perbuatan orang ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Baik. Tiang kembali, jadi para wali ini mereka kadang diberikan apa? Karamah. Disebutkan tentang salah seorang sahabat yang bernama Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala an. Tatkala Nabi meninggal dunia, jemaah sekalian, banyak orang-orang Arab ini murtad.
tatkala Nabi ninggal dunia, luwe dengan Arab ini sugul dari Islam, mereka murtad. Dan banyak di antara mereka yang ikut nabi palsu. Ya. Maka pada saat itu Abu Bakar ngirim pasukan untuk memerangi mereka yang murtad-murtad ini. Diperangi oleh Abu Bakar. Di antaranya jamaah sekalian, ada pasukannya Abu Bakar dipimpin oleh seorang sahabat namanya Al-Ala Al-Hadrami ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan yang lainnya. Baik. Pasukannya Abu Bakar bertempur melawan orang-orang murtad. Dipimpin oleh Al-Ala Al-Hadrami. Maka orang-orang yang murtad ini kalah. Mereka pun kabur. Kemudian mereka naik ke atas kapal laut kabur. Al-Ala Al-Hadrami kanca pasukannya ngejar. Lagu terlambat jamaah sekalian. Wah, kedong kabur orang murtad ini pakai kapal laut. Sedangkan Al-Ala Al-Hadrami dan pasukannya pakai kuda. Ya. Maka langsung Al-Ala Al-Hadrami ini dia berdoa kepada Allah. Ya. Dia berdoa kepada Allah, dia panggil nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum dan seterusnya. Lalu mengatakan, ya Allah, seandainya yang kami bela ini benar, izinkan kami menyeberangi laut ini. Padahal mereka pakai apa? Kuda. Maka setelah itu mereka pun nyebrang laut dan sama sekali tidak tenggelam. Kata para ulama, ini salah satu contoh karamah. Ya. Salah satu contoh karamah. Maka dia dah cobaannya. Ya. Dia dah melem beli tiket timpa Sumbawa, kemudian dia membaca. Kenapa? Tingkat kewalian kita beda-beda ini. Dia pada yang wali itu kan sahabat. Kita ini beriman, ya, insya Allah kita beriman, insya Allah, ya. Kita berusaha untuk bertakwa, kita berusaha untuk bertakwa. Dan saya beriman, saya bertakwa menjadi wali Allah. Cuman sekali itu beda-beda tingkatan iman dan takwa kita. Ya, beda-beda. Khalid ibn Walid, dia pernah sengaja Khalid ibn Walid ini menelan racun karena ditantang oleh orang-orang kafir saat itu. Nabi SAW mengatakan, man tasabbaha bisab'i tamrin ajwin atau ajwatin lam yadurrahu fi dhalikal yawmi summun wala sihrun atau kama qala. Barang siapa yang di pagi hari memakan kurma ajwa pira butir? 7. Maka li jelu itu dia tidak akan terkena mudarat racun ataupun sihir. Maka ditantang Khalid ibn Walid, tentunya ke Nabi kalian itu. Betul tidak Nabi kalian itu? Langsung Khalid ibn Walid, karena pagi harinya dia sudah makan itu. Dia makan, dia telan racun. Dan tidak apa-apa. Badendik dah coba entah. Iya beda. Iya beda. Iya. Baik. Dendik coba jemaah sekalian. Nah ini dia tafsiran yang pertama. Menafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Dan ulama kita menulis kitab khusus tentang masalah ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau punya kitab tafsir judulnya Adwa'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Quran bil Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran pakai ayat Al-Quran, ya sekitar 7 jilid. Ini tafsiran si pertama. Tafsiran si kedua, menafsirkan ayat Al-Quran pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menafsirkan ayat Al-Quran pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tugas beliau sebagai penjelas bagi umat Islam ini tentang makna ayat Al-Quran. Ya. Maka tingkatan si kedua dah berusaha meta tafsiran Al-Quran dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh misalkan Nabi SAW ketika menafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, al-husna, hari kiamat mereka akan dapat syurga,
wa ziyadah, serta dapat tambahan. Dengan si soleh lek dunia, nanti pada hari kiamat akan diberikan surga, kemudian Allah berikan tambahan kepada mereka. Ya. Allah berikan tambahan kepada mereka. Apa maksud tambahan di sini? Ya. Iya, tambahan promo lagu apa tafsiran ini? Ida selain 5 likur doang ini. Tambahan promo bonus ya pada doang ini. Apa tafsirannya ini? Orang yang saleh di dunia, Allah berikan mereka surga dan tambahan. Allah berikan mereka promo, Allah berikan mereka bonus. Apa tafsiran tambahan promo bonus ini? Apa? Melihat Allah. Itu tafsiran langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk surga masuk ke dalam surga, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada mereka penduduk surga, hal turiduna syai'an azidukum bihi, apakah kalian menginginkan tambahan? Aku akan berikan sama kalian. Penduduk surga mengatakan, ya Allah, tambahan apa Malik yang engkau tawarkan kepada kami? Tambahan apa lagi? Alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih bersinar? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari neraka. Tambahan apa Malik ya Allah? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fayakshiful hijab, Allah pun menyingkap hijab tabir yang menghalangi penduduk surga dari melihat Allah. Allah singkap. Tatkala mereka melihat Allah, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, sadarlah penduduk surga, ternyata di nara nikmat yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah. Nah, ini tambahan tafsiran langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran si kedua. Cara nafsiran Al-Qur'an si kedua. Cara menafsirkan Al-Quran yang ketiga, tafsirkan Al-Quran pakai tafsirannya para sahabat. Karena si paling paham terhadap tafsiran Al-Quran para sahabat. Guru mereka langsung Nabi SAW. Maka tafsiran yang paling hebat setelah tafsiran Nabi SAW, tafsiran para sahabat. Tengendeng maaf dengan segala hormat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bersentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Pendapatnya Imam Syafi'i. Beliau berdalil pakai ayat Al-Quran tatkala Allah menyebutkan pembatal wudu, aula mastumun nisa, aula mastum. Dalam bahasa Arab, lamastum ini artinya nyentuh. Dalam bahasa Arab, di antara pembatal wudu, au lamastumun nisa, kalau kalian lamastum perempuan. Apa arti lamastum dalam bahasa Arab? Menyentuh. Berarti ya salah ke Imam Syafi'i ini? Baik. Secara bahasa Arab jamaah sekalian, lamastum artinya nyentuh. Di antara pembatal wudu kata Allah, au lamastumun nisa, kalau kalian lamastum perempuan. Apa arti lamastum dalam bahasa Arab? Nyentuh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sentuhan laki-laki dan perempuan batalkan wudu. Tapi kita katakan dengan segala hormat, ya, ada tafsiran para sahabat. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud lamastum di sini bukan nyentuh, tetapi jima', hubungan badan suami istri. Betul secara bahasa lamastum artinya apa? Belagu Arab tafsiran sahabat ini. Iya. Mau dibuang kemana tafsiran sahabat ini? Sedangkan tafsiran sahabat itu urutan ketiga dia jemaah sekalian. Urutan ketiga. Ya, tafsirkan Al-Quran pakai ayat Al-Quran, kedua tafsirkan Al-Quran pakai hadis, si ketelu tafsirkan Al-Quran tafsiran para sahabat. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi alaihissalatu wassalam
yang Nabi doakan sebagai ahli tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini alim dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Abdullah bin Abbas yang menafsirkan lamastum ini hubungan suami istri. Dikna sekedar bersentuhan. Berarti sentuhan laki perempuan batal wudu atau tidak? Baik. Lamun dabai tafsiran sahabat dikna batal wudu. Dan itu yang didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah mencium istri beliau, setelah itu berangkat salat walam yatawaddo, tanpa berwudu. Si keempat, cara menafsirkan Al-Quran. Tafsirkan Al-Quran pakai ucapan ulama tabi'in, terutama ulama tabi'in yang ahli menafsirkan Al-Quran. Saya tabi'in yang bertemu dengan sahabat atau murid para sahabat. Urutan si ketelu para sahabat karena sahabat murid Nabi SAW. Urutan tafsir si keempat, tafsirkan Al-Quran pakai ucapan tabi'in karena tabi'in murid sahabat, sahabat murid saya Rasul SAW. Ya. Contohnya adalah tafsiran Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas. Imam Mujahid. Apa kata dia? Aradtul Quran ala ibni Abbas thalatha aradat. Saya belajar tafsir kepada Abdullah bin Abbas dari awal Al-Quran sampai akhir 3 kali. Uqifuhu fi kulli ayatin, saya stop dia di setiap ayat. Contoh, Imam Mujahid baca ayat li julun Abdullah bin Abbas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ke guru. Apa tafsiran ayat ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Selesai tafsiran Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, apa tafsirannya ini? Selesai itu Maliki Yaumiddin, apa tafsirannya ini? Dari awal sampai selesai An-Nas, setiap ayat mentelah untuk menafsirkan. Setelah tamat jamaah sekalian ulang balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa tafsirannya guru? Diulangi lagi. Bahkan hebat gati ilmunya Imam Mujahid ini. Apa kata Imam Mujahid ketika dia menafsirkan firman Allah, wastabziz man istata'ta minhum bisautik, wahai syaitan, wahai iblis, silahkan engkau goda manusia dengan menggunakan suaramu. Tatkala iblis ngendang izin kepada Allah untuk menggoda manusia, kata Allah, silahkan engkau goda manusia pakai suaramu. Apa kata Imam Mujahid? Yang dimaksud suara iblis di sini adalah al-ghina, 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 nyanyian, nyanyian, nyanyian. Tafsiran tabi'in ini. Berarti lagu ini suara saya ini. Ya. Maka ndek cocok gati suara ini ya, diputar di masjid, ndek cocok gati. Ini suara yang tidak benar ini. Imam Mujahid menafsirkan seperti itu. Adapun tafsiran yang kelima, urutan yang terakhir, menafsirkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Lamun ndek dadait, ndek da pelungguh tidak menemukan tafsiran Al-Quran pakai Al-Quran, tafsiran Al-Quran pakai hadis, lelah hidup peta hadis ndek dadait. Tafsiran Al-Quran pakai ucapan sahabat, tafsiran Al-Quran pakai ucapan tabi'in, tidak kita temukan. Maka langkah terakhir, tafsirkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Makanya tadi kita menangkan tafsirannya Abdullah bin Abbas ketimbang tafsirannya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tafsirannya Imam Syafi'i lamastum itu dari segi bahasa Arab. Dan ini urutan terakhir ini. Urutan terakhir ini jemaah sekalian. Ya. Makanya kita menangkan tafsirannya Abdullah bin Abbas tadi. Urutan terakhir. Taib. Ini dia maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. 3 kata Abdullah bin Mas'ud. Si pertama,
halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, baca dia sebagaimana Allah menurunkannya. Berarti ulai ida belajar tajwid, ulai ita belajar tajwid jemaah sekalian. Ulai ita belajar ngumbi cara bacaan Al-Quran yang benar ini. Ya. Ada kelas Al-Quran dari itu? Hah? Pernah bulan Ramadan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Tiang ngendang maaf. Rata-rata kelas ibu-ibu doang lagu. Li Bali itu no li lisong ibu-ibu siara. Terang bapak-bapak sibuk cari nafkah ini. Toib. Ida harusnya bapak-bapak sebab Ida sih jadi imam. Ida jadi imam atau senina ada jadi imam? La ilaha illallah. Darah ngajar Ida. Baik. Baik. Mudah-mudahan ke jemaah sekalian belajar ini Al-Quran ini bagaimana cara membacanya. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah tafsirkan Al-Quran dengan benar. Ya, berapa langkahnya tadi? 5. Tafsirkan Al-Quran pakai Al-Quran. Si kedua, tafsirkan pakai hadis. Urutan ketelu, tafsirkan pakai ucapan sahabat. Urutan keempat, tafsirkan pakai ucapan tabi'in. Si paling terakhir, pakai bahasa Arab. Tidak ada yang keenam. Ya. Tidak ada yang keenam. Apa yang keenam yang tidak diakui itu? Menafsirkan Al-Quran pakai akal sendiri. Dulu ulil absar abdallah. Wahidah pendengaran ulil absar abdallah. Tokoh jil jaringan Islam liberal. Dulu dia pernah mengatakan, ya subhanallah. Apa kata dia? Menafsirkan, kan namanya saja menafsirkan Al-Quran kata dia. Yang namanya tafsiran itu beda. Kata dia, berarti terserah saya. Boleh saja bagi saya menafsirkan dzalikal kitabu la raiba fih. Apa arti dzalikal kitabu la raiba fih? Inilah kitab Al-Quran, di nara keraguan di dalamnya. Tetapi terserah saya kalau saya ingin tafsirkan makna dzalikal kitabu la raiba fih adalah ketika seorang suami menggauli istrinya katanya. Terserah saya, kenapa? Ini kan tafsiran. Tafsiran itu mau-mau saya kita katanya. La ilaha illallah. Ini namanya menafsirkan Al-Quran pakai akal yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam satu riwayat, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi." Sai menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, pakai ra'yunya, pakai akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersilahkan pesan tempat di dalam neraka. Ya. Insyaallah pelungguh masih ingat jemaah. Bawa kitab. Ustadz ini datang bawa kitab. Tiang ingat sekali Allah yarham rahimahullah Syekh Husni. Beliau selalu mengatakan di setiap kajian. Beliau selalu mengatakan apa? Ke para ustadz, kalau antum menemukan ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan ini, segera ingatkan. Segera tegur. Kenapa? Karena yang kita pelajari ini tafsir firman Allah, tafsir perkataan Allah, pelih-pelih ita neraka kata beliau. Ini ya, khawatirnya dan takutnya beliau rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya pelungguh menemukan saya salah ketika menyampaikan dalam tafsir Al-Quran ini, karena rata-rata bawa kitab saat itu, beliau baca, disimak, ya. Taib. Sampai pernah kejadian debat beliau
dengan beberapa ustadz gara-gara sebagian ustadz ini ya beda pemahamannya terhadap ayat ini. Ada satu ayat beliau memahaminya ini, ustadz-ustadz lain memahaminya. Ini sempat agak lama debatnya. Beliau mengatakan, para ustadz, kalau pelungguh menemukan ada yang keliru dari apa yang tiang sampaikan ini, segera ingatkan, karena yang kita pelajari ini perkataan Allah, pelih-pelih sekedi, maka bisa kita masuk neraka, kata beliau. Salah-salah kita bisa masuk neraka. Ini jamaah sekalian, tidak boleh menafsirkan Al-Quran pakai ra'yu, pakai akal sendiri, semele-mele, tidak bisa. Wahara aturan, ya. Nafsirang resep dokter bayi arah aturan. Bau udah tafsirangkan tulisan dokter ini kadang di jelas. Bau udah tafsirang milih-milih deki. Ida sakit otak baca anda obat sakit perut misalnya. Nggak bisa, ada aturannya. Kalau resep dokter saja ada aturannya, apalagi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sai nafsirang Al-Qur'an pakai akalnya, pakai ra'yunya, silahkan pesan tempatnya di dalam neraka. Ini ancaman langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian, yang tambahkan sedikit, kalau pelungguh sudah membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan si telu tadi itu, halalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan, kemudian baca Al-Quran dengan bacaan yang benar, kemudian tafsirkan dengan benar, ulaika yu'minuna bih, apa kata Allah? Itulah tanda mereka beriman kepada Al-Quran. Ya. Tanda kita beriman dalam kepada Al-Quran ini, jemaah sekalian, tanda kita beriman kepada Al-Quran, baca dia dengan sebenar-benar bacaan tadi. Wa man yakfur bihi, siapa yang ingkar kepada Al-Qur'an. Apa maksudnya ingkar kepada Al-Qur'an di sini? Dikatakan oleh ulama tafsir, maksudnya tidak membacanya dengan bacaan yang benar tadi. Fa ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Al-Qur'an mengatakan halal, kita katakan haram. Al-Qur'an mengatakan haram, justru kita langgar, rugi kita, jemaah sekalian. Ya. Belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, rugi kita. Menafsirkan Al-Quran semau kita, rugi kita. Fa'ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Nah, ini dia ayat yang ke-121. Hanya ini dia yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Amin ya rabbal alamin. Lamun Ketua Anam yang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Ada yang penunggu ingin tanyakan? Silakan. Alhamdulillah. Iya. Kita sendiri yang sama saya. Namun satu pun tidak ada yang buka setiap selesai sholat. Apakah ini tandanya orang beriman atau tidak beriman? Kemudian apa lagi untuk mencari apa artinya, apa maksudnya seperti ini? Nah, sekarang bagaimana kira-kira langkah kita terhadap kita yang jadi ada? La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya memang PR kita ini jemaah sekalian, PR kita selaku Mami tadi mengatakan rata-rata kita masjid sunnah ini ya luwe Quran lek masjid teh. Bahkan berak-rak. Cuman kadang kita jarang baca ya. Ya, jarang baca ya. Ya bagaimana yang seperti ini ya. Ya memang ini sekali lagi PR kita. Ya, PR kita. Bahkan ada di antara kita seperti yang kita sampaikan tadi belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana para dai lamun ginda harpang ustad-ustad sigin langsung terjun ngajar ini basang sulit Mami. Kenapa? Karena ustad kita ini kesibukan beliau untuk kajian-kajian ini banyak. Baharapan kalau ada yang sudah bisa baca Al-Quran, kita saling ngajar. Ya. Kita saling ngajar di kampung itu. Ya. Cuman seperti yang tiang sampaikan tadi, ya mudah-mudahan pelungguh tidak seperti itu. Yaitu tiang lihat si lebih semangat ini ibu-ibu ini. Ya. Pernah diadakan belajar Quran untuk kaum bapak-bapak, pernah di supuk masjid. Si mele kejulu jamaah sekalian dua dengan si lain tinduk-tinduk. Si lain tinduk-tinduk. Akhirnya beberapa kali pertemuan sabar saja Ustadz ini. Dua dengan si maju, jemaahnya sekik dengan. Ya. Kemudian jemaahnya malik dua dengan. Si lain tinduk-tinduk arak si rawasang bang-bangan naik. Tahu udah bang-bangan naik? La ilaha illallah. Sampai akhirnya ustadznya nyerah. Apa kata ustadz? Sang dik nada menang tiang ruana si jamaah kata. Nyerah jadinya. Lagu alhamdulillah ibu-ibu sampai sekarang terus bertambah. Bahkan sampai ada yang sudah 3 juz hafalannya. Ada ibu-ibu yang tiang tahu itu jamaah sekalian, tatkala pertama kali itu Iqra jilid 1. Tapi sekarang beliau sudah nyetor 1 juz lebih. Makanya itu yang tiang katakan, basang kita sibuk karena si nafkah ini. PR tegati ini jamaah sekalian, PR tegati. Ya. Datangin yang maaf ini kita saling mengingatkan tentang masalah ini karena ini kitabullah, kitab suci kita. Seperti kata Ustaz kita Ustaz Yazid rahimahullah taala, aib besar, musibah besar lamun ta sampai ninggal dunia masuk kubur dalam keadaan belum bisa membaca kitab suci kita. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Sila. Yang diajarkan di sini Ustaz, bagaimana dengan sholat kita gitu. Sholat kita baca huruf demi huruf yang tidak pas ucapannya begitu sama. Baik. Jemaah sekalian, ngombe angkun hukum sholat kita ini ketika bacaan kita kurang tepat, terutama Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini rukun sholat. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapak dari Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas. Syekh Abdul Muhsin, ulama ahli hadis yang masih hidup di Madinah saat ini. Dalam kitab beliau Syarhu Adabil Masyi ila Shalah, beliau mengatakan, saya himbau kepada kaum muslimin pelajari betul cara membaca surah Al-Fatihah ini. Kenapa? Ya rukun salat ini.
Ya. Nah, bagaimana kalau bacaan kita tadi sudah kita dites sama seorang ustadz, separuh si lolos. Bagaimana yang tidak lolos ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama beliau ini sudah berusaha belajar balagu, ya, sang gara-gara ngendang maaf, gigi no wah kurang, ya, jadi huruf short no show doang kedengeran, show, ya, idza no ijajul jilatil ardu jiljalaha. Padahal pernah yang lihat jemaah sekalian, ada salah seorang guru tajwid sampai ditarik mulut jamaah ini, ditarik. Kenapa? Ya sekat gati sampai ditarik lagu, ya tetap seperti itu. Bala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sindek nara uzur tadi depan Allah jamaah sekalian adalah ketika kita tidak mau belajar. Ini yang tidak ada uzur kita. Adapun kalau kita sudah mau belajar, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir pandai baca Al-Quran, dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, adapun yang membaca Al-Quran, wa huwa yatata'ta. Nabi makna yatata'ta ini gagap-gagap, kikak-kikak bahasan tiang lek timu. Yatata'ta, terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, berat huruf Al-Quran itu dia ucapkan. Ya, lidahnya dikata so, ini berat. Apa kata Nabi SAW? Lahu ajran, tetap dia dapat 2 pahala. Kata para ulama, pahala apa itu? Si pertama pahala baca Al-Quran, yang kedua pahala mau belajar itu. Namun selama anta pada masih mau belajar jemaah sekalian, ada alasan talik julun Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya mula ngene wah bibir tiang ini. Masih ada alasan kita. Lagu lamun di temele belajar ini, apa yang akan kita ucapkan di hadapan Allah tabaraka wa taala? Situna sanatan, 60 tahun aku berikan umur, kata Allah. Sab'una sanatan, 70 tahun. Kan dia wah belajar Al-Quran. Apa alasan kita di hadapan Allah? Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Apa perbedaan mukjizat dan karamah? Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan kejadian luar biasa itu ada 4 macam. Kejadian luar biasa di luar nalar manusia itu ada 4. Si pertama namanya irhas. Apa namanya? Irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa kepada calon nabi sebelum resmi diangkat jadi nabi. Masih calon. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau umur 4 tahun, beliau pernah dibedah operasi oleh malaikat Jibril. Dibedah. Kata Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim, tatkala Nabi sudah besar, sudah jadi nabi, beliau pernah membuka baju dan saya melihat bekas jahitannya. Dari sini dibedahnya jemaah sekalian. Yang maaf. Nah nih, siara tolang ini. Dari sini sampai pusat beliau dibedah. Kemudian dibedah oleh malaikat Jibril, lalu dikeluarkan hati beliau. Hati Nabi dikeluarkan. Setelah hati beliau dikeluarkan, hati beliau dibedah lagi. Hati beliau dibedah lagi untuk mengeluarkan ada darah yang sangat hitam. Sambil Jibril mengatakan, hadza hadzuz syaitan min, ini adalah tempat syaitan. Dibersihkan menggunakan air zam-zam, menggunakan baskom yang terbuat dari emas yang isinya air zam-zam. Setelah itu dimasukkan lagi. Jamaah sekalian, namun sekarang ini bisa tidak orang hidup dibedah dari sini, AT-nya dilepas? La ilaha illallah. Lagu dokter ini malaikat Jibril ini. Ya subhanallah. Ini namanya irhas, kejadian luar biasa. Irhas kepada calon nabi sebelum resmi jadi nabi. Yang kedua, mukjizat. Mukjizat kejadian luar biasa kepada nabi setelah resmi jadi nabi. Itu mukjizat. Iya. Contoh misalkan Nabi, kata para ulama,
rata-rata mukjizat nabi-nabi terdahulu itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak mirip 100%. Nabi Musa pakai tongkatnya bisa membelah apa? Laut. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pakai telunjuk beliau membelah rembulan. Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Kiamat sudah dekat kiamat ini, wan syaqqal qamar, dan rembulan pernah terbelah. Beliau belah pakai telunjuk. Nabi Isa diangkat oleh Allah menuju langit yang kedua. Nabi Muhammad tembus 7 langit, Isra Mi'raj. Di antara mukjizat Nabi Musa, beliau kalau masukkan tangan begini jemaah sekalian, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda, masukkan tanganmu wahai Musa ke dalam ketiakmu, kemudian dikeluarkan bersinar tangannya Nabi Musa. Jadi dia butuh senter Nabi Musa. Bagaimanapun gelapnya, masukkan begini, sinar. Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengatakan bagaimana cara memadamkannya, masukkan lagi, padam dia. Nabi kita Muhammad alaihissalam bisa mengeluarkan air dari celah-celah jari beliau. Nabi Musa mengeluarkan cahaya, Nabi Muhammad mengeluarkan air. Ya. Jadi ini namanya mukjizat. Paham pelunggu? Adapun karomah kejadian luar biasa kepada orang soleh padahal bukan nabi, bukan rasul. Itu karomah. Tetapi ada yang keempat. Apa itu yang keempat? Sihir. Kejadian luar biasa yang Allah berikan sebagai ujian kepada orang-orang yang tidak soleh, jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran Nabi SAW, tapi Allah berikan mereka kejadian luar biasa. Sihir namanya ini. Apa perbedaan karomah dengan sihir ini? Kata para ulama, ada satu kitab judulnya Karomatul Auliya, karomah para nabi, para wali. Dalam kitab itu dikatakan di antara perbedaan karomah dengan sihir, karomah ini tidak bisa seenaknya ditampakkan. Ya. Nunggu dari Allah. Lamun seandainya semele-mele dah, kah gentiang ngejim ini, entah udah ngejim? Ngejim atau ngejin? Ngejim, gentiang ngejim. Piran-piran melenda hilang ida. Sihir sudah ini. Sihir bukan karomah. Karena karomah itu nunggu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan orang tersebut yang mengaku diri jadi wali itu, bukan. Bukan. Iya, ini salah satu perbedaan yang sangat penting jamaah sekalian. Karena ada sebagian dengan semele-melenya, kah rantak tiang kah, kemudian kebal misal. Ini bukan karomah yang seperti ini. Kalau semele-mele bukan. Gita tiang gentiang kelep misalkan, gita tiang gentiang leka le atas air. Ini bukan karomah, sihir kalau seperti ini. Ini perbedaan sangat mendasar disebutkan oleh ulama. Penting ini. Itu dia 4 kejadian luar biasa disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu taala a'la wa alam. Basang yawah rumahnya jamaah sekalian. Rizki. Mana yang lebih utama, menghafal sedikit atau membaca banyak? Ya. Ini ya dia pisahnya. Ada pertanyaan jamaah sekalian ngendang, maaf. Ada pertanyaan disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah. Ustadz Maududi. Ada pertanyaan yang terkadang sulit untuk kita menjawabnya. Di antaranya adalah pertanyaan yang mengatakan mana yang lebih baik antara ini dan ini. Karena kalau kita katakan ini yang lebih baik, khawatir tinggal lantas ini. Kalau kita katakan ini yang lebih baik, khawatir yang ini kita tinggalkan. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, kanu yuhibbuna jam'a kulli fadilatin. Dahulu para salaf, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka suka mengumpulkan semua kebaikan. Selama bisa pelungguh lakukan semuanya, lakukan semuanya. Ya, jadi dah baca jemaah le waktu subuh nu dah ngapal. Dan waktu yang paling baik untuk ngapal itu kata para ulama ya diantaranya waktu subuh. Karena pikiran kita ini masih segar. Ya. Lagu lamun selesai sholat zuhur dah ngapal aja bedauran itu. Ya. Selesai sholat zuhur, kemudian ajin terong Aceh turun, dauran wah itu ngapa sulit. Bue pikiran ini
lagu lamun subuh idauras tindo seger insyaallah di sana. Jadi pelunggu silahkan perbanyak baca, setelah itu luangkan waktu untuk menghafal. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tiang-tiang maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.